Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita berkaitan dengan aliran-aliran etika dan etika Pancasila. Aliran-aliran besar di dalam etika itu dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah deontologi. Etika deontologi atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada hukum atau peraturan tanpa mempertimbangkan akibat dari sebuah perbuatan itu jika dilakukan. Dengan demikian, maka dalam perspektif deontologi, orang melakukan satu perbuatan itu karena memang didasarkan pada kewajiban hukum, karena perintah, atau mungkin juga karena hukum adat, atau mungkin juga karena perintah hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga orang yang melakukan perbuatan itu berprinsip bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan, tidak memikirkan apakah akibat dari suatu perbuatan itu dapat mendatangkan kebaikan atau dapat mendatangkan satu keburukan bagi pihak lain. Kemudian yang kedua adalah konsekuensialis atau teleologis. Ini didasarkan pada akibat suatu perbuatan, sehingga tujuan perbuatan manusia itu menjadi ukuran dalam menilai baik atau buruknya suatu perbuatan. Persoalan siapa yang mewajibkan atau apa bentuk perbuatannya, sepanjang tujuannya baik, maka itu adalah baik dan dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah utilitarianis. Menurut pemikiran ini, baik buruknya suatu perbuatan manusia didasarkan pada pertimbangan umum dan kebaikan bersama. Ukuran baik atau buruknya adalah manfaat yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi mayoritas manusia. Manfaat dari ketiga aliran tersebut tentu berkaitan dengan pemahaman apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk dalam perspektifnya masing-masing. Sehingga bisa jadi karena menggunakan satu aliran yang berbeda, maka hasil kajiannya juga bersifat berbeda. Misalnya, keputusan orang tidak memilih di dalam pemilihan kepala daerah mungkin tampak di permukaan tidak etis karena tidak mematuhi undang-undang. Tetapi ketika kita menyadari secara filosofi apa yang digunakan alasan oleh seorang yang tidak memilih di dalam pemilihan kepala daerah tersebut, bisa jadi pengambilan keputusan itu menjadi baik ketika kita memahami akar dari keputusan tersebut dan setidaknya melihat moralitas yang dimaksudkan oleh pelaku. Hal ini dimungkinkan untuk melihat satu etika dari perspektif yang berbeda-beda, dan ini bermanfaat bagi manusia untuk melihat satu keputusan. Berkaitan dengan tiga aliran tersebut dan dikaitkan lagi dengan etika Pancasila, maka menurut Anas, etika Pancasila tidak memposisikan berbeda atau bertentangan dengan ketiga aliran besar di dalam etika, yaitu pada saat menentukan kewajiban, kemudian tujuan, dan juga pengembangan moral serta manfaatnya. Kemudian, menurut Anas, etika Pancasila mengambil dari ketiga keunggulan dan keistimewaan dari tiga aliran dalam etika tersebut. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena etika Pancasila berarti berisi ajaran moralitas yang pada dasarnya bahwa tujuan yang baik harus dilakukan melalui suatu perbuatan yang baik dan dapat membawa manfaat untuk kebaikan. Sebaliknya, sebaik apapun suatu tujuan dan manfaat perbuatan, jika perbuatannya itu dilakukan dengan cara yang buruk, maka perbuatan tersebut dianggap buruk. Kemudian untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, menurut saya dapat dilihat dari satu, tujuannya,
Kemudian yang kedua adalah bentuk perbuatannya, dan yang ketiga adalah manfaat perbuatan. Untuk memberikan satu penjelasan, maka saya akan membuat satu contoh sederhana berikut. Yang pertama, meskipun suatu tujuan perbuatan seseorang di dalam meminjami uang kepada teman adalah baik karena untuk membantu pemenuhan kebutuhannya, tetapi jika cara memberi bantuan itu dengan cara yang buruk, misalnya itu dilemparkan ke mukanya atau mungkin juga itu dengan berteriak-teriak, maka tentu perbuatan memberi pertolongan tersebut tergolong tidak sesuai dengan moral Pancasila. Kemudian yang kedua, meskipun tujuan pemberian uang kepada teman tersebut adalah baik, yaitu untuk membantu pemenuhan kebutuhannya, kemudian cara memberinya juga baik, misalnya diberikan secara santun, diam-diam, dan tidak menimbulkan malu pada yang menerima. Tetapi kemudian jika ternyata uang pemberian tersebut digunakan untuk berjudi, dan pemberi uang tadi mengetahui bahwa kegemaran dari orang yang diberi adalah berjudi, maka setelah pemberian itu kemudian diceritakan kepada pihak lain sehingga membuat malu dari orang yang diberi pinjaman, maka perbuatan tersebut juga tergolong buruk. Perbuatan tersebut tujuannya baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, tetapi berakibat buruk bagi yang menerima uang. Kemudian yang ketiga, tujuan memberikan pinjaman kepada teman adalah agar suatu saat ia mau diajak kolusi dan korupsi, karena teman yang dipinjami tersebut adalah pejabat pengguna anggaran. Kemudian uang itu dipinjamkan secara layak dan orang yang dipinjami tersebut juga digunakan untuk membiayai pendidikan anaknya. Perbuatan ini juga tidak Pancasilais karena tujuannya tidak baik meskipun bentuk perbuatan dan akibatnya baik. Dengan demikian, maka apabila kita mengetahui bahwa prinsip Pancasila itu adalah suatu perbuatan yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik, tentu juga harus bermanfaat secara baik. Jadi ketiga hal itu wajib diperhatikan. Ini tentu berbeda dengan ajaran moralitas dari ideologi-ideologi yang lain. Etika Pancasila berbasis pada 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian atas baik atau buruknya suatu perbuatan berdasarkan nilai dasar tadi, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu di dalamnya termasuk nilai kebinekaan, permusyawaratan, keadilan bersama, dan juga persatuan dan keutuhan. Etika Pancasila mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan yang lebih luas dibandingkan dengan sekedar pemenuhan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Begitu juga dengan ukuran kebaikannya tentu tidak didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang sempit. Etika Pancasila akan menghindarkan kerusakan yang besar dan mengambil konsekuensi kerusakan yang lebih kecil jika memang harus memilih satu risiko terburuk atas suatu perbuatan. Karena Pancasila sebagai satu sistem etika, maka di dalamnya berisi tentang nilai-nilai dasar yang dapat digunakan landasan orientasi bertingkah laku manusia, sekaligus dapat digunakan sebagai satu patokan penilaian baik atau buruk suatu perbuatan, khususnya bagi manusia Indonesia. Karena itulah maka pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu sistem etika dan dapat digolongkan sebagai moralitas Pancasila. Etika Pancasila juga merupakan suatu filsafat moral bangsa Indonesia karena berdasarkan inti ajarannya
bersumber pada nilai-nilai Pancasila, karena itu di dalamnya tentu terkandung nilai-nilai moral. Pancasila sebagai satu sistem etika mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung dapat digunakan sebagai parameter tingkah laku pemerintah, masyarakat, dan penduduk, serta semua unsur manusia yang ada di Indonesia. Pengertian frasa tidak secara langsung ini artinya bahwa operasionalisasi dari inti sila-sila dalam Pancasila tersebut baru bisa digunakan sebagai satu pedoman bertingkah laku jika sudah dituangkan di dalam satu hukum positif yang ada di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena sifat Pancasila masih merupakan suatu cita hukum sehingga belum bersifat operasional. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.